Secara umum ibadah bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ibadah ammah. Yang pertama ibadah ammah. Apa itu ibadah ammah? Ibadah yang mencakup umum, dilakukan oleh semua makhluk, baik mukmin maupun kafir, baik yang taat maupun ahli maksiat, baik bahkan yang berakal maupun yang tidak berakal. Ibadah ammah ini adalah ibadah dalam arti semuanya tidak ada yang keluar dari takdir, karena semuanya adalah hamba Allah. Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ini ada di surat Maryam. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, mereka semuanya akan datang menghadap Allah Ta'ala sebagai hambanya, sebagai abd. Berarti semua makhluk adalah beribadah kepada Allah, dalam arti mereka tunduk dan taat kepada aturan takdir Allah, karena tidak ada yang dikecualikan dari takdir. Semuanya di bawah kehendak dan takdir Allah Ta'ala. Dan itulah ibadah dalam arti ammah. Maka kenapa awan itu bergerak dari kanan ke kiri atau dari depan ke belakang? Kenapa bulan bergerak seperti itu? Kenapa matahari melakukan revolusi dan rotasi? Semuanya adalah ibadah karena mereka tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah jenis seperti ini tidak ada nilai pahalanya kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho. Kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho. Sehingga orang kafir apakah keluar dari takdir Allah? Tidak. Orang kafir itu hamba Allah atau bukan, Pak? Hamba Allah atau bukan? Berarti apa bentuk penghambaan mereka kepada Allah kalau mereka disebut hamba Allah? Bentuknya adalah mereka tidak keluar dari takdir Allah. Apakah dapat pahala? Tidak. Kecuali jika diiringi dengan ridho. Maksudnya gimana, Pak? Ketika orang mendapatkan takdir yang bentuknya musibah, lalu dia ridho kepada musibah, barulah bernilai pahala. Yang kedua, ibadah khas. Apa itu ibadah khas? Ibadah yang bentuknya menjalankan syariat, perintah dan larangan. Dan itulah ibadah yang bernilai pahala. Ibadah ini diperintahkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Dan ada yang mau mengerjakan dan banyak yang tidak mau mengerjakan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai para manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu makhluk, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Ibadah ini bentuknya apa tadi? Mengamalkan kandungan dari syariat. Dan inilah ibadah yang bernilai pahala. Sehingga untuk jenis ibadah yang kedua ini, jika ada orang yang tidak mau melaksanakannya, maka dia keluar dari Islam dan kekal di neraka, karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Baik. Nah, hadirin mungkin Allah Ta'ala, Allah menetapkan 2 hal untuk makhluknya. Yang pertama ketetapan takdir, yang kedua ketetapan syariat. Allah menetapkan 2 hal. Yang pertama apa? Ketetapan takdir, yang kedua ketetapan syariat. Untuk ketetapan takdir tidak ada makhluk yang keluar, karena itu tidak ada nilai pahalanya, kecuali jika diiringi dengan perasaan ridho terhadap takdir Allah Ta'ala. Untuk ketetapan syariat ini bernilai pahala bagi siapa yang menjalankannya. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, manusia ada 2 jenis. Dilihat dari hal ini. Ada sebagian orang yang dia sibuk menggali ketetapan syariat, sehingga dia pelajari apa saja syariat Allah. Oh, Allah punya aturan A, punya syariat B, punya syariat C. Setelah dia mengetahui itu, diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Itulah pekerjaan ulama, menggali ketetapan Allah dari sisi syariat.
Sebaliknya ada manusia yang menggali ketetapan Allah dari sisi takdir. Dia cari-cari takdir Allah, dia menebak-nebak takdir, sehingga sampai dia mengatakan sesuatu yang belum ditakdirkan. Itu pekerjaan dukun. Cuman anehnya banyak orang yang lebih sibuk untuk menggali takdir dibandingkan menggali syariat. Kita kalau sedang ada wabah atau ada peristiwa apa, itu kan banyak dikait-kaitkan dengan takdir. Oh, corona ini sebabnya adalah A, sebabnya B, ini karena ini, karena ini. Oh, nanti akan ada seperti ini tanda kiamat kayak gini, tanda kiamat kayak gini. Ini ngomong apa orang ini? Dia bicara masalah takdir tapi nggak punya bukti. Padahal bagian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah dimulakan Allah, dalam perkara gaib kita itu diajarkan jangan terlalu serius untuk membahasnya. Lain halnya dalam perkara syariat. Silahkan perbanyak untuk membahas itu. Gali semaksimal mungkin untuk bisa mengenalinya. Tapi anehnya orang lebih asik untuk menikmati menggali perkara gaib dibandingkan menggali perkara syariat. Nek dikon ngaji fikih ra kuat. Dijak belajar masalah muamalah gak seneng, Ustadz, susah. Tapi kalau giliran baca berita tentang kosmo, ramalan, oh, dia bisa menikmati. Urusan takdir itu bukan urusan makhluk, serahkan kepada Allah. Sedangkan yang bagian syariat itu Allah perintahkan, maka perbanyaklah kamu untuk mengenalinya. Karena itulah semakin sempurna pengetahuan terhadap syariat, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut orang yang paling takwa kepada Allah siapa? Ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sebaliknya Allah Ta'ala melarang orang yang suka menggali perkara takdir atau bagian-bagian yang dirahasiakan oleh Allah. Makanya kalau ada berita tentang masalah gaib, Allah kasih kita informasi tentang masalah gaib sampai grade 5. Anda mencari grade 6, grade 7, hukumnya makruh. Tidak boleh. Misalnya Allah cerita dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi, tapi Allah tidak mendetailkan Ashabul Kahfi itu siapa saja sih namanya, jumlahnya berapa, guanya ada di mana, anjingnya itu namanya siapa. Kemudian pada waktu tidur itu mujur ngalor ngidul apa ngetan ngulon. Mengetahui seperti ini ngefek nggak pada takwa manusia? Tidak. Anda nggak tahu lebih baik dibandingkan Anda menggalinya. Makanya kita merasa heran kalau ada orang yang suka menggali tanda-tanda kiamat. Ini kalau bahaya ya. Katanya tawaf ditutup. Padahal itu adalah sumber rotasi bumi. Kalau nggak ada orang yang tawaf, nanti bumi tidak berotasi. Berarti sudah tanda dekatnya kiamat. Iki ngedabrus. Ini ngomong apa? Ngedabrus. Bapak perlu tahu bahwa dalam kondisi normal sering terjadi Masjidil Haram itu menutup tawaf. Panitia Masjidil Haram atau takmir Masjidil Haram menutup tawaf. Coba pas lagi sholat wajib dengan tawaf, nanti ditangkap. Berarti dalam sehari itu ada 5 waktu di mana orang nggak boleh tawaf. Ada 5 waktu di mana orang nggak boleh tawaf. Jumatan itu boleh tawaf nggak? Waktu Jumatan, khotib sudah naik mimbar, ada nggak yang boleh tawaf? Saya belum pernah lihat kalau pas Jumatan. Kalau sholat 5 waktu nggak boleh. Begitu azan, maka askar sudah persiapan untuk kemudian menggiring. Yang ibu-ibu disuruh menepi, yang bapak-bapak disuruh berhenti, tapi masih boleh sholat di dekat Ka'bah. Yang ibu-ibu nggak boleh karena dia harus dibawa ke belakang. Begitu sholat dimulai, nggak ada satupun orang yang tawaf. Nekat tawaf, tangkap dia. Berarti dalam sehari ada 5 waktu di mana tidak terjadi tawaf di Masjidil Haram. Itu kalau yang ngimami agak panjang, sholat subuh berapa jam tidak ada tawaf ketika itu. Anggap misalnya setengah jam. Apakah bumi berhenti rotasi? Sehingga kalau ada anggapan, wah ini ditutup nanti, padahal ini adalah sumber rotasi bumi. Karena dia mengikuti prinsip seperti medan magnet Tesla. Wah, gini kan? Jadi kalau orang bertawaf itu kan berputar kiri di mana? Kiri di dekat Ka'bah, yang kanan
di bagian sebelahnya, sehingga dia berputarnya ke kiri. Kenapa kok berputar ke kiri? Ya seperti medan magnet, agar magnet itu naik ke atas menuju Allah. Ini dobos tapi campur ibadah. Dalam masalah seperti ini Anda tidak perlu untuk menggali lebih dalam. Dulu ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh itu kayak gimana sih? Saya kok kepo dengan roh. Kepo masalah seperti ini dilarang oleh Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kamu enggak usah kepo dengan roh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan orang tidak dikasih ilmu tentang roh kecuali sedikit. Apa pengetahuan kita tentang roh? Oh, saya tahu roh itu ditiupkan oleh malaikat ketika saya masih berada di kandungan ibu di usia sekian bulan. Oh, roh itu bisa dicabut. Roh itu bisa merasakan nikmat. Ketika tidur dicabut sementara. Hanya pengetahuan yang sepenggal-sepenggal sedikit tentang roh. Sisanya Allah rahasiakan. Maka kepo dalam perkara gaib itu makruh. Sehingga untuk masalah takdir kita jaga diri, jangan terlalu kepo. Yang lebih penting untuk kita buat kepo adalah masalah syariat. Pak Ustadz, kalau ada praktek transaksi kayak gini tuh hukumnya gimana? Anda kepo di situ silahkan. Anda kepo masalah aturan silahkan. Yang itu ditekankan agar kita banyak belajar syariat, bukan banyak belajar takdir. Tapi anehnya manusia kalau diajak belajar syariat mental tidak mau, tapi kalau masalah takdir kepo. Sehingga konsumen klenik dan ramalan itu kan banyak ya. Rata-rata orang awam. Dan dia kalau sudah bicara masalah ramalan, apalagi kalau udah masalah politik, belum terjadi wis disi, besok akan ada kayak gini, ada kayak gini. Oh masya Allah, itu bicara 1 jam tanpa dalil. Gimana ada dalilnya masalah takdir ya? Tapi giliran dia diajak ngaji 10 menit ngantuk, nggak kuat. Karena orang itu memang kalau diajak membahas masalah syariat dia terasa berat, tapi kalau diajak membahas masalah takdir dia semangat. Bisa jadi itu bagian dari godaan setan. Dia disibukkan dengan membahas sesuatu yang tidak layak untuk dia bahas, tapi bagian yang diperintahkan untuk dia bahas malah dia tinggalkan. Tayyib. Kemudian yang ketiga adalah ibadah khawasul khas. Ibadah khususnya khusus. Itulah ibadahnya para nabi. Mereka mendapatkan posisi khusus sebagai hamba Allah karena mereka adalah orang yang melakukan ibadah khawasul khas. Karena itu pujian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang paling tinggi adalah pujian ketika mereka disebut sebagai hamba Allah. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, ada banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau isinya kritikan atau isinya saran, Allah sebut beliau dengan gelarnya Nabi. Tapi kalau ayat itu berbicara tentang kenikmatan, Allah sebut beliau dengan hamba. Contohnya, nikmat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah Al-Quran. Ketika Allah sebut nabinya mendapatkan nikmat berupa wahyu Quran, Allah mengatakan bagaimana? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba. Segala puji bagi Zat yang telah menurunkan kitab kepada hambanya. Allah tidak mengatakan kepada nabinya, tapi Allah katakan kepada hambanya. Ketika Allah bercerita nikmat Isra Mi'raj, sehingga beliau mampu menjangkau wilayah yang Jibril nggak bisa jangkau, sehingga posisi beliau ketika itu lebih tinggi dibandingkan Jibril. Wahai Muhammad, saya hanya diizinkan sampai di sini. Silahkan kau menghadap sendiri kepada Allah. Naik sendiri Nabi SAW. Padahal dari mulai Mekah, dari mulai Masjidil Aqsa naik terus
dari langit ke langit berikutnya selalu didampingi Jibril. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, ini batas kami, kamu sekarang naik sendiri. Sehingga posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu lebih tinggi dibandingkan Jibril. Ini nikmat yang luar biasa. Apa sebutan Allah ketika Allah bercerita tentang nikmat ini? Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam. Allah sebut dengan kalimat apa? Hamba. Sehingga dalam konteks ketika Allah memuji atau menyebutkan nikmat kepada nabinya, Allah sebut beliau dengan hamba. Sebaliknya ketika Allah menegur nabinya, Allah sebut beliau dengan nabi. Contoh ya, ketika Nabi SAW sedang punya masalah dengan para istrinya, sampai beliau bertekad untuk apa? Saya tidak akan minum madu, karena dikritik sama Aisyah dan Hafsah. Jadi ceritanya sudah ada yang tahu ya? Ada yang tahu ceritanya? Oh belum? Masya Allah, berarti teori poligami belum pernah dapat. Biasanya ini yang dibahas di fikih poligami ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan setiap sore hari, maka beliau berkeliling dari satu istri ke istri berikutnya sampai akhirnya beliau berhenti di istri yang mendapatkan jatah di malam itu. Sehingga istri beliau yang jumlahnya 9 setiap hari terkunjungi. Duwe bojo songo kopen kabeh, Pak. Beda dengan kita ya, bojo siji ra kopen. Beliau datangi setelah sholat asar, istri pertama, istri kedua, dan begitu seterusnya sampai istri terakhir adalah istri yang mendapatkan jatah di malam itu. Ketika beliau mengunjungi Zainab, itu paling lama, sehingga ditunggu oleh giliran istri-istri berikutnya, kok gak metu-metu. Padahal rumah Nabi SAW itu kan berada di sekitaran Masjid Nabawi. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah lihat gambar maket posisi rumah Nabi SAW di masa silam ya. Rumah Aisyah di depan kiri, kemudian di sebelahnya ada rumah Ali, di sebelahnya lagi ada rumah istri-istri beliau yang lain. Ketika Nabi SAW mampir di rumahnya Zainab, itu lama nggak keluar-keluar. Ternyata oleh Zainab disuguhi madu. Akhirnya setelah ketahuan, Aisyah sekongkol dengan Hafsah. Bahasanya apa yang enak? Kerjasama dengan Hafsah. Engkau nek Nabi SAW masuk rumah, kita bilang saja kayaknya kok bau madu. Merasa nggak nyaman dengan situasi seperti ini. Ini Nabi loh Pak. Jangankan orang biasa ya, ini Nabi. Merasa nggak nyaman sering dikritik seperti itu, sampai akhirnya beliau mengatakan, wallahi, pakai sumpah, demi Allah saya nggak bakalan minum madu. Dalam rangka untuk mengambil hati sang istri. Dikritik oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu, dalam rangka untuk mengambil hati istrimu? Ini Nabi Pak. Apalagi kalau kita Pak ya, bojone ngomel terus, nanti pasti lambat laun akan nurut jadinya, sehingga terpengaruh hanya dengan omelan sang istri. Wanita tidak punya kuasa fisik untuk kemudian menyakiti suami, tapi mulut bisa mengendalikan hati suami. Sampai Nabi SAW bersumpah tidak mau minum madu, itu gara-gara ketika sering dikritik oleh Aisyah dan Hafsah. Dikritik oleh Allah. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan untukmu? Sehingga dalam konteks kritikan, Rasulullah SAW disebut dengan gelar Nabi. Itu menunjukkan bahasanya tingkatan ubudiyah lebih tinggi dibandingkan tingkatan nubuwah. Tingkatan penghambaan beliau lebih tinggi dibandingkan tingkatan beliau sebagai Nabi. Dan penjelasan ulama,
Kenapa tingkatan ubudiyah itu lebih tinggi dibandingkan tingkatan nabi? Karena penghambaan itu hasil perjuangan hamba, hasil perjuangan manusia. Sedangkan kenabian itu murni hibah dari Allah. Dan hadiah karena hasil perjuangan itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan hadiah yang murni hibah. Jenengan nggak punya prestasi, Pak sini Pak tak kasih hadiah. Bangga nggak? Bangga tidak? Bangga. Tapi kalau jenengan punya prestasi, tak kasih hadiah mau? Mau. Jawab dulu pertanyaannya. Lalu sang ustadz menyampaikan pertanyaan, Anda bisa jawab. Ketika Anda menerima, itu lebih bangga lagi. Sehingga ibadah itu hasil perjuangan seorang hamba. Dan perjuangan penghambaan beliau sempurna. Sedangkan Nabi itu murni pemberian dari Allah. Makanya nubuah itu hibah. Sehingga orang kalau tidak dikasih oleh Allah jadi Nabi, nggak bakalan jadi Nabi, meskipun dia ibadahnya luar biasa. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Yahudi dan ahli kitab secara umum, mereka itu sudah memahami kalau besok akan ada Nabi terakhir. Apa yang terjadi? Banyak pendeta merencanakan punya cita-cita jadi nabi. Banyak di antara pendeta Yahudi dan Nasrani yang bercita-cita jadi nabi. Sehingga di antara mereka ada yang ibadah di kuil nggak pernah keluar sama sekali. Ada di antara mereka yang menghabiskan hari-harinya puasa, malamnya sholat, maksimal untuk ibadah. Tapi karena kenabian itu murni hibah dari Allah, sehingga sekalipun orang itu sudah berusaha maksimal ibadah, kalau nggak dikasih jadi nabi, nggak bakalan jadi nabi. Makanya bagian ini tidak bisa dijadikan sebagai permintaan dalam doa, sehingga hukumnya haram. Misalnya orang berdoa seperti, ya Allah jadikanlah aku sebagai nabi, haram. Ini termasuk al-i'tida fid doa, berlebihan dalam doa. Karena kenabian itu murni hibah dari Allah, bukan atas perjuangan manusia. Sehingga Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi apakah karena perjuangan beliau? Tidak, murni hibah dari Allah. Dan beliau sebagai hamba yang dipuji oleh Allah karena perjuangan beliau sebagai manusia yang menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala secara maksimal. Itulah yang dimaksud dengan ibadah khawasul khas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebut para nabinya dengan hambanya, karena mereka adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya begini, ada seorang ustadz atau seorang guru di sekolah, muridnya jumlahnya 30. Saya membawa sebuah hadiah, buku yang sangat bagus. Buku ini akan saya hadiahkan kepada murid saya. Loh, semua ini kan murid guru. Lalu dia manggil, buku ini saya hadiahkan kepada Budi. Inilah murid saya. Seolah-olah yang lain bukan muridnya, padahal semuanya adalah muridnya. Berarti di sini murid khusus yang khusus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi adalah sebagai inilah hambaku. Berarti ini adalah hamba khawasul khas. Seolah-olah yang lain bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham di sini ya? Baik. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, derajat ubudiyah ini derajat kedekatan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah Ta'ala jadikan derajat ini sebagai pujian bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam.